hari ini. Ibu berharap kita semua tetap sehat, tetap semangat. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita. Walaupun masih daring, Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya tetap semangat, tetap sukacita. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola pikir yang positif sehingga kita selalu sehat dalam melakukan aktivitas kita. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu.
Baik, materi kita hari ini hidup berkelimpahan dengan tujuan anak-anak ibu semuanya mampu menjelaskan keuntungan menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, menjelaskan makna hidup berkelimpahan. Nah, kita baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang kedua, 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58 yang mengatakan bahwa dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Baik, selanjutnya, apakah ada keuntungan mengikut Yesus? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita pahami arti mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya menghadapi tuntutan yang tidak terelakkan, yaitu yang pertama, ia harus menyangkal diri, artinya menempatkan diri sendiri bukan sebagai pusat kehidupan. Yang kedua, memikul salibnya, artinya bersedia menderita demi Kristus. Bukan salib si A atau salib si B, melainkan salib sendiri. Yang ketiga, mengikut Yesus artinya meneladani Kristus. Mengikut Yesus sebuah tawaran di mana ketika diterima maka ada tuntutan. Baik, keuntungan mengikut Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21, Allah di dalam Kristus Yesus memberikan jaminan dan alasan bagi orang yang mau mengikutinya. Yang pertama, memberikan jaminan hidup yang kekal. Coba dibaca dalam Yohanes 3 ayat 16, 5 dan ayat 24. Yang kedua, Kristus Yesus menjawab doa kita. Kita bisa baca dalam Matius 7, Yeremia pasal 33. Orang percaya diproteksi dari si jahat atau si iblis. Kita bisa bandingkan dalam Efesus 6 ayat 10. Yang keempat, Kristus Yesus memberikan pengertian bagi orang percaya. Yang kelima, orang percaya memberi hidup bagi orang lain. Apa arti hidup berkelimpahan? Nah, pada umumnya setiap orang ingin hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan yang bagaimana? Apakah kelimpahan secara material, harta dan kekayaan saja? Menurut ajaran teologi kemakmuran atau yang disebut dengan teologi sukses, ya, atau istilah lainnya prosperity theology, kemakmuran dan sukses, atau dalam kata lain kaya, berhasil dan sehat sempurna adalah tanda-tanda eksternal dari Allah untuk orang-orang yang dikasihinya. Ayat yang menjadi acuannya adalah Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Sehingga banyak
orang-orang Kristen yang memiliki prinsip dan pemikiran yang pragmatis, yaitu pergi beribadah ke gereja diukur dari untung dan rugi. Dalam teologi sukses, manusia sebagai pusat, bukan Tuhan. Tetapi dalam teologi Injili, yang menjadi pusat iman kita hanya Allah atau Kristus saja. Jadi beda ya antara teologi sukses dengan teologi Injili. Kalau teologi sukses itu melihat kepada kelimpahan harta atau kelimpahan secara material. Sedangkan dalam teologi Injili yang lebih ditekankan di sana bahwa yang menjadi pusat iman kita adalah Allah atau Kristus saja. Berikutnya, setiap orang Kristen pasti bertanya bahwa orang Kristen itu pasti hidup sukses, tidak pernah gagal atau tidak pernah sakit. Nah, di sini banyak orang yang bertanya demikian. Bahkan orang Kristen sendiri bertanya. Nah, jika Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10 benar menjamin kelimpahan materi saja, mengapa banyak tokoh Alkitab justru hidupnya miskin dan berkekurangan? Salah satu contohnya ada Ayub, Elia, Elisa yang hidup berkekurangan, Paulus yang pernah kelaparan, dan Yesus Kristus yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah mereka kurang beriman? Karena mereka berkekurangan, karena mereka pernah merasakan lapar, tidak memiliki makanan, ataukah mereka hidup berdosa sehingga dihukum oleh Tuhan? Tentu saja jawabannya tidak. Justru mereka disebut orang beriman. Ya, kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 11. Ataukah interpretasi para pencetus atau pengajar teologi sukses yang salah tentang arti hidup berkelimpahan. Nah, karena itu mari kita belajar memahami arti hidup berkelimpahan menurut Tuhan Yesus Kristus sendiri. Untuk mengerti apa yang dimaksudkan Yesus, kita harus melihat konteks Yohanes pasal 10 ini secara komprehensif. Nah, di sini muncul pertanyaan bagaimana cara memperoleh hidup berkelimpahan. Yang pertama, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Merupakan syarat hidup berkelimpahan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup yang luar biasa kepada kita. Yesus berkata, "Akulah hidup." Dalam Yohanes 14 ayat 6. Apakah Anda mempunyai sumber hidup yang baru ini di dalam diri Anda? Nah, di dalam Kolose 3 ayat 4, Paulus berkata, Kristus adalah hidup kita. Yang kedua, cara memperoleh hidup berkelimpahan, Yesus Kristus memberikan jaminan kehidupan yang eksklusif, di mana hidup yang Yesus berikan adalah kelimpahan secara eksternal dan internal yang bersifat rohani, yang sudah dan sedang dinikmati sekarang dan akan dinikmati di kekekalan di surga nanti. Apa buktinya? Di ayat 7 dan 9 Yesus berkata, "Akulah pintu." Nah, kalau dalam bahasa Yunani itu ratu probaton memakai kata sandang. Itu artikel di depan kata pintu memberikan makna gagasan yang eksklusif. Yesus tidak berkata aku sebuah pintu, melainkan dia berkata akulah pintu. Nah, beda ya arti akulah pintu dengan aku sebuah pintu. Ini yang berimplikasi adanya pintu-pintu yang lain. Ya, kalau dikatakan aku sebuah pintu berarti memiliki arti bahwa banyak pintu yang lain. Tetapi Yesus di sini mengatakan akulah pintu, artinya dialah pintu. Ya,
Dia pintu satu-satunya. Ya, kalau kita menemukan pintu berarti itu Yesus. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus berkata dengan tegas dan lugas, "Akulah pintu itu." Demikian Yesus mengklaim bahwa dirinya satu-satunya pintu keselamatan. Dengan kata lain, jaminan keselamatan bagi manusia hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang ditawarkan Yesus Kristus adalah keselamatan yang pasti dan eksklusif. Baik. Yang ketiga, Yesus Kristus memberikan jaminan perlindungan, providensia, dan kecukupan makanan. Nah, pada zaman sekarang ini banyak orang stres menghadapi dunia krisis. Apalagi pada masa-masa corona, yang saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari pasti banyak kekurangannya, ya. Mana ada yang kekurangan dalam segi kebutuhan moral maupun rohani, ya. Apakah mungkin kita memiliki hidup yang berkelimpahan? Jawabannya ya. Nah, sebagai anak Kristus, sebagai anak Tuhan, kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Itu pasti. Karena kenapa? Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus menyatakan dirinya sebagai pemberi hidup berkelimpahan bagi setiap orang yang percaya. Hidup yang Yesus berikan selain berkelimpahan secara rohani atau internal, juga berkelimpahan secara eksternal. Nah, hidup berkelimpahan lebih menekankan makna rohani, ya, non materi. Artinya bukan dari segi kekayaan duniawi ini. Itu berarti bahwa Tuhan lebih mengutamakan berkat rohani selain berkat materi. Antara lain jaminan keselamatan yang melimpah, pengampunan yang melimpah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, perlindungan, keamanan yang melimpah, kepenuhan kasih karunia Allah, kelimpahan dalam providensia dan kecukupan dari Allah. Jadi di sini berkelimpahan artinya dipenuhi atau memiliki melebihi kebutuhan. Lebih menekankan kelimpahan internal, yaitu rohani. Di samping itu juga Tuhan memberi kelimpahan secara eksternal. Tetapi yang utama dan pertama adalah kelimpahan secara internal dalam segi kerohanian. Jadi cara untuk memperoleh hidup berkelimpahan adalah jika kita hidup dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dia memberikan hidup yang berkelimpahan dengan tujuan supaya kita menjadi terang dan garam bagi dunia yang terhilang, dunia yang berdosa, bengkok, dan terbalik ini. Nah, oleh sebab itu anak-anak ibu semuanya, mari kita hidup di dalam Tuhan yang penuh dengan kelimpahan secara rohani. Mari kita mengikut Tuhan Yesus, bersedia menderita demi Kristus, sehingga nyatalah kelimpahan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, demikian saja pertemuan kita hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menopang, membimbing, menyertai, dan memampukan kita. Amin.